Makanya tadi di sini disebut PKB, BBM gratis, nanti ada lagi macam-macam lah supaya rakyat pilih dia ya. Karena Supaya makin memang dungu. hanya dengan cara dungu ya, Hanya dengan cara-cara dungu mereka bisa menang. apalagi Muhaimin. Harusnya kan dia masuk PKP, masuk KPK maksudnya. KPK. Karena dia ada korupsi di durian ya, kardus durian ya. Nah jadi rakyat harus cerdas ya, harus cerdas dan jangan sebutlah orang Jawa Timur, gara-gara dia calon NU satu-satunya misalnya kan, makanya didukung walaupun sekarang yang saya dengar PKB tidak merasa diwakili oleh Muhaimin Iskandar. Lanjut, ini kacamata. Halo? Iya, kacamata. Halo, ya, semoga suara saya terdengar. Iya, Ya, tingkatan Karena serak-serak basah habis kerokan. ya. Oke, tadi saya sebenarnya mendengar cukup ya 18 menit Dr. Paul Zhang masuk, saya sudah mendengar ya. Cuman ada kesibukan saya jadi nyambi ya. Tapi benar ya, saya setuju bahwa Indonesia itu darurat dungu ya. Darurat dungu, kenapa? Karena sekarang ya saya ngambil sudut ekonomi dulu ya. Karena Indonesia ini sekarang mayoritas daya belinya rendah ya. Bukan karena Indonesia miskin, tidak. Kita tetap jadi anggota G20 ya. Tetapi yang namanya kesenjangan itu menjadi semakin melebar. Saya sudah melihat data di mana di era Bapak Jokowi, setidaknya tahun 2018, kesenjangan itu dalam konteks wealth inequality di WHO, Indonesia masuk 10 besar terburuk. Jadi, ya makanya jadi darurat dungu. Makanya tadi di sini disebut PKB, BBM gratis, nanti ada lagi macam-macam lah supaya rakyat pilih dia ya. Karena Supaya makin dungu. hanya dengan cara dungu ya. Hanya dengan cara-cara dungu mereka bisa menang. Iya, bisa menang. Akhirnya setelah menang kan mereka korupsi juga sebenarnya. Akhirnya ya itu jadi darurat bener, bahaya ya. Jadi ya bagaimana channel ini supaya bisa membentengi rakyat ya, setidaknya yang mendengar ya. Saya sih ya dengarlah channel ini ya, dengarlah channel ini dan memang sekarang ya itu masalahnya. Jadi hanya dengan cara mencerdaskan rakyatlah, makanya strategi-strategi dungu yang bikin segala macam gratis, yang sebenarnya ujung-ujungnya mau korupsi, ya, apalagi Muhaimin. Harusnya kan dia masuk PKP, masuk KPK maksudnya, KPK. karena dia ada korupsi di durian ya, kardus durian ya. Nah jadi rakyat harus cerdas ya, harus cerdas dan jangan sebutlah orang Jawa Timur, gara-gara dia calon NU satu-satunya misalnya kan, makanya didukung walaupun sekarang yang saya dengar PKB tidak merasa diwakili oleh Muhaimin Iskandar ya. Jadi kita harus mencerdaskan rakyat Indonesia. Saya mendengar lagi selentingan yang lain ya, maksudnya setidaknya ada yang nulis di dalam channelnya ya, bahwa orang udah malas nih, beragama itu udah malas, karena mereka merasa kok dikibulin ya, gitu. Kok merasa dikibulin, apalagi tadi magic kata sandinya Dr. Paul Zhang kan, itu sebenarnya kan ngejek sebenarnya. Nah, banyak orang yang terkecoh gara-gara itu. Ya kalau anak laki-laki banyak yang disetubuhi ya. Tadi dikatakan banyak disetubuhi laki-laki. Di satu sisi mengejek orang Kristen, ya orang Kristen Katolik mungkin ya, yang mungkin udah secara gamblang seperti menerima LGBT ya. Tapi sebenarnya mereka juga sama ya. Dan sebenarnya yang LGBT itu yang bahaya. Sedikit saya ngomong ini karena memang penting. LGBT plus itu yang bahaya. Plus
plusnya itu orang nggak tahu. Jadi ada orang ahli, sebutlah di India, ketika mau diundangkan LGBT ini, ternyata plusnya itu menghasilkan 72 variasi hubungan yang tidak wajar. Kira-kira kayak begitu. Jadi memang harus ditentang. Ya, waktu itu pernah saya marah sama dokter psikologi dari Atmajaya karena dia mengkampanyekan lewat channelnya Paul Jang itu mengenai LGBT, seolah-olah itu hal yang wajar karena itu turunan ya. Ya, jangan itu ya. Karena dengan kampanye, karena mereka nggak bisa punya anak ya. Ini sekilas saja ya. Jangan mau dikibulin lagi ya. Tadi kalau dungu itu pertama jadi saya ngomong LGBT ini karena saya punya, sebutlah teman, lalu punya anak, saya lihat dari kecil selama belasan tahun, ujung-ujungnya jadi LGBT. Dan dia kuliah di Atmajaya, makanya saya marah waktu itu sama Dr. Atmajaya. Jadi, ini Atmajaya ini harus diciriin kalau soal LGBT ya. Terlepas dia Katolik apa bukan harus diciriin ya. Dan Fakultas Psikologi orang anaknya ya, dari Fakultas Psikologi. Jadi hati-hati dengan kedunguan. Kalau keluarga kita adalah LGBT, kalau ekonominya, ya sekarang saya rasa banyak sekali orang yang sudah miskin lah. Atau tadi Bapak Paul Jam mengatakan bahwa kalau masuk komunitas dijamin dapat beras, dijamin akan dapat sepatu baru dan sebagainya, ya itu bagus lah. Itu jadi pelayanan yang memang nyambung dengan kondisi saat ini. Karena tidak semua orang ya bisa beradaptasi dengan tantangan yang sekarang. Saya sudah melihat ya bagaimana seorang ayah sudah kalah sama anaknya dalam penghasilan, tapi anaknya kebetulan anaknya pinter. Tapi jadi dia sebutlah mendapatkan penghasilan ya lebih besar daripada ayahnya ya. Padahal dia cuma jualan item dari game ya. Nah, item dari game. Jadi tapi ini kalah gitu kan. Tapi itu realitas. Tentunya hal itu tidak bisa diteruskan. Paling banter dia hanya bisa menjual item-item game itu kepada komunitasnya. Kalau gamenya berubah atau anak orang tidak suka game, dia udah nggak bisa lagi. Artinya harus ada sektor ekonomi ya yang bisa dipakai terus ya. Nah, kalau saya lihat tidak semua orang bisa ya. Di dalam era sekarang ini tidak semua orang bisa. Kalaupun dia bisa jualan misalnya mau jualan UKM lah sebutlah ya. Itu nggak semua. Ya, dan daya beli juga rendah. Saya nggak tahu silakan saya mau bertanya lah secara umum, nggak usah dijawab. Berapa gorengan di tempat Anda? Yang tadinya dapat 5 atau 10 ribu ya, atau 5.000 dapat 5, sekarang udah dapat 3. Ya, karena inflasi, karena terigu kan mahal. Minyak goreng mahal juga. Nah, jadi dan yang lain mahal juga. Energi mahal juga kan. Itulah sebabnya Inggris sekarang sedang Perdana Menterinya udah diganti 4 kali ya. 4 atau 5 saya lupa tuh. Ya sampai yang orang turunan Hindu tuh. Itu di era Bapak Jokowi saja ya. Mungkin dia bisa lepas lagi tuh jabatan Perdana Menteri. Karena memang krisis lagi di Inggris. Jadi nggak mudah mensiasati sekarang ini ya. Sebenarnya Indonesia itu sebenarnya kaya ya. Kaya. Itulah makanya kalau dikorupsi itu yang bahaya ya. Saya pernah ngomong juga bagaimana Norwegia ya. Norwegia itu kan punya minyak ya. Lalu dia hasil minyaknya itu dimasukkan ke dalam namanya itu wealth fund ya, atau jadi dana yang dikelola oleh negara ya, sovereign fund lebih tepat, sovereign fund ya. Jadi hasil penjualan minyak dimasukin sovereign fund, lalu diputernya di financial market ya, beli saham, beli obligasi dan yang lain sebagainya, ETF dan sebagainya. Itu kan nggak bisa orang biasa. Tapi singkat cerita, dengan hanya memutar sovereign itu, sebutan memutar dari hasil alamnya, ya,
keuntungannya itu sekarang saja sudah tercapai, hampir tercapai. Jadi baru sampai bulan Juni laporannya, 6 bulan ya, pendapatan dari sovereign fund Norwegia sudah hampir sama dengan pendapat target pajak Indonesia setahun. Indonesia nggak punya, padahal kita kaya. Ya. Kenapa? Ya karena banyak yang dungu itu. Jadi gampang dikorupsi. Ketika sudah dikorupsi juga tuntutannya tidak mengembalikan yang dikorupsi, ya. Bahkan mungkin harusnya kena denda, malah hukumannya juga ringan, dan mungkin juga yang rakyat juga atau pendukungnya setuju. Nah, kan itulah sebabnya darurat dungu. Jadi akhirnya terjadi lingkaran setan. Ya. Kalau ini sebuah spiral kehancuran, maka spiralnya itu akan ke bawah. Ini kalau bahasa spiral ini, dulu ada senior vice president, bos saya, menggunakan bahasa spiral. Kalau sudah problemnya sudah dalam bentuk spiral, ya, makanya tadi darurat dungu, wah bahaya banget. Apakah Indonesia akan hancur? Apakah akan banyak orang mati karena kelaparan? Apakah akan terjadi perang saudara, perang sipil? Apakah Papua akan merdeka? Saya termasuk yang mendukung Papua merdeka. Kalau diskriminatif, yang dirasakan diskriminasi itu seperti undang-undang penistaan agama yang berkali-kali saya katakan tidak berlaku kepada somat warga NU. Saya sebut saja. Apakah gara-gara itu Mahfud MD melakukan diskriminasi? Ya. Kan nggak benar kalau Indonesia seperti itu. Nggak ada yang teriak orang NU. Apakah orang NU dungu? Ya. Sekarang saya nggak ngerti konteksnya kemana ketika Isa Malsi diganti Yesus Kristus. Saya belum tahu, ya, belum terpikirkan. Tetapi setidaknya dungu memang betul. Dan ancamannya Indonesia perang saudara, atau banyak orang yang tidak bisa makan, atau Indonesia terpecah belah, ya, karena memang sekarang geopolitik sedang panas, ya, sedang panas di Asia Pasifik ini panas, ya, ya karena memang ya sudah tahu lah, nggak usah dijelaskan masalah geopolitik ya. Jadi ya saya sih setelah waktu itu kan kalau saya bilang dorong ya untuk Pilpres itu saya tunda sebenarnya. Saya mau mengomentari soal Pilpres saya tunda ya. Sebab tanggal lebih baik saya nanti ngekomentar setelah Capres dan Wapresnya itu diumumkan ya. Supaya kayak sekarang kan tiba-tiba mendadak Wapresnya bukan AHY kan, tetapi Caimin kan. Ya saya tidak pernah terpikir tadi ya seperti itu ya. Jadi lebih bagus saya tunda, tapi nanti pokoknya saya tidak akan setuju kepada petugas partai ya atau kacung kampretnya Surya Paloh. Ya, itu sama gitu menurut saya. Indonesia tidak akan, jadi rakyat itu tidak akan dilindungi oleh kacung kampret seseorang atau petugas partai. Itu mungkin komentar saya pertama sebelum saya sebenarnya mau komentarin soal itu tadi Trinitas ya, tapi nanti jadi agak loncat, jadi saya hentikan dulu kecuali nanti ada banyak waktu. Terima kasih. Halo?